Bayangin kamu cedera, terus bawa ke dokter buat disembuhin. Setelah udah sembuh, dokter bilang udah beres. Bagian yang cedera udah recovery dengan baik, sembuh total. Tapi dibuat aktivitas kok masih nggak enak ya? Yang salah siapa nih? Dokternya. Pernah ngalamin hal yang sama? Terus mau mukul dokter kalian? Stop dulu. Video ini cocok buat kalian. My bro, my sis. Kembali lagi dengan bro kesayangan kalian, Bro Kevin. Buat yang cewek, please jangan terlalu sayang. Nanti digebukin aku sama pacar kalian. Tapi sembunyi-sembunyi aja nggak apa-apa sih. Buat yang cowok juga sama, nanti gay. Oke, stop guyonannya, kita langsung aja. Kali ini aku mau sharing pengalaman salah satu klienku, our fams. Apalagi kalau bukan di SPF, bukan buat kulit, tapi sharing pengalaman fams. Oke, kali ini klienku, our fams, itu cowok, our bro, usianya nggak terlalu muda juga, tapi nggak yang tua-tua nemen, 27 tahun kok. Our bro ini background singkatnya, dia itu atlet. Bukan sembarang atlet, tapi atlet boxing. Datang ke aku dalam sesi virtual personal trainer dengan beberapa list goal yang ingin dicapai. Kalian juga pasti udah nebak, namanya atlet pasti pengen improve athletic conditioning-nya, athletic performance-nya, seperti strength, endurance, speed, agility, explosiveness, dan masih banyak lagi. Tapi kalau aku sharing itu mungkin kurang menarik ya? Atau menarik? Coba komen kalau mau tak sharingin juga nih. Tapi pada episode ini aku nggak ingin sharing yang itu. Selain dari goal-goal yang tadi, ada goal yang lain nih. Maksud yang tersirat, tersembunyi. So langsung aja. Our bro ini konsultasi juga, sharing lebih tepatnya. Dia tuh udah pernah cedera bagian ankle nih, pergelangan kaki. Terus sudah dibawa ke dokter, fisioterapi buat dibenerin. Apalagi dia kan atlet. Even boxing nggak pakai kaki, tapi buat footwork butuh kali. Setelah sekian lama menjalani proses penyembuhan, terapi, akhirnya kaki our bro itu udah nggak sakit lagi. Keterbatasan gerak juga udah nggak ada, udah balik normal, dicek oleh dokter juga, ligamen itu udah recovery dengan baik, udah pulih dengan sebaik mungkin, paten dah pokoknya, kaki udah nggak sakit lagi pokoknya. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya our bro, dia kalau pakai buat jalan, buat latihan boxing, itu masih sering ngerasa nggak enak, ngerasa ada yang aneh, nggak seenak dulu tuh kaki, masa diganti onderdil bekas? Enggak kan? Operasi aja nggak ada, dokter juga udah bilang sembuh dengan paten, recovery dengan paten, aman. Terus salah ta? Masa dokter salah? Masa fisioterapi salah? Tapi buktinya masih nggak enak ih. Nah, itu yang aku bakal sharing pada episode ini. Seperti biasa, sebelum aku sharing, aku pasti udah minta izin dulu. Bukan ke temennya, bukan ke papa mamanya, bukan ke pasangannya, tapi ke bro-nya sendiri. Bro-nya sendiri. Seperti biasa yang udah ngikutin aku, namanya sesi apapun itu, kita selalu ada yang namanya ambil data, tinggi badan, lingkar perut, berat, bla 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 bla, cek fisik, postur, mobility, strength, bla 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 bla. Semua data tadi bakal diolah, bakal kita butuhin untuk planning next workout-nya, next diet plan-nya, dan sebagainya yang menunjang our bro, our sis, our fams buat gapai goal-nya. Lebih sehat lagi. Setelah pengecekan, karena kali ini yang aku sharing bakal berhubungan dengan ankle, so yang aku ingin bahas pertama kali, mobility dari ankle nih. Ankle-nya our bro. Benernya mobility-nya aman, bagus juga, gerakan seperti dorsiflexion, plantar flexion tuh aman semua, nggak ada keterbatasan ruang gerak juga, sakit pun saat pengecekan nggak ada, our bro fine aja, nyaman, nggak ada sakit yang seperti apa juga nggak. Nah, terus kok masih nggak enak dibuat aktivitas, dibuat latihan? Nih aku share, sebenarnya rasa nggak enak setelah cedera, walau cederanya udah sembuh nih, udah pulih, udah bener baik, udah nggak sakit, tapi kenapa sometimes dibuat aktivitas atau olahraga tadi itu masih nggak enak, masih ada yang kurang aja gitu, kurang aja. Beberapa faktor bisa jadi penyebabnya. Yang paling umum itu antara lain, ya sesimpel sendi kita saat cedera kan kita nggak pakai yang terlalu aneh-aneh, kita banyakin restnya,
untuk fullin recovery-nya, aktivitas fisiknya nggak kayak biasanya, kasarannya seperti orang sakit yang banyak istirahat di rumah. Namanya udah lama istirahat, terus mau balik aktivitas normal lagi, atau bahkan aktivitas yang agak berat, ya pasti kaget dong. Pasti bagian tersebut, ankle-nya our bro, butuh pembiasaan, beradaptasi lagi nih. So, yang namanya kaget itu wajar, dipakai aja selama nggak sakit atau nggak mulai ada bunyi-bunyi mau cedera lagi. Bukan bunyi-bunyi, maksudnya tanda-tanda mau cedera lagi, ya udah aman, biarin kebiasaan. Penyebab kedua, tidak selalu rasa sakit atau rasa tidak nyaman, rasa nggak enak itu tanda kalau kita cedera atau mau cedera. Bisa jadi itu tanda tubuh kasih sinyal nih, woi hati-hati, diterusno iso cedera. Hati-hati bro, kalau diterusin bisa kecedera nih, bisa cedera. Jadi bisa dianggap sinyal dari tubuh untuk mengantisipasi kita cedera nih, biar kita gak cedera. Karena our bro ini habis cedera, kemungkinan besar sensor atau sinyal pertanda bau-baunya mau cedera atau awas cedera ini terlalu reaktif, terlalu aktif. Paham nggak sih selengeanku? Jadi toleransinya untuk ngeluarin sinyal untuk ngasih tahu kita, woi hati-hati, bisa cedera kalau diterusno, kalau diterusin bisa cedera, itu terlalu kecil karena habis cedera tadi ini. Dan itu hal yang wajar kok. Pada umumnya hampir semua orang kalau udah cedera pasti ngalamin hal yang sama. Itu adalah mekanisme respon dari tubuh supaya kita lebih hati-hati, supaya nggak kejadian cedera lagi. Nah, toleransi ini yang harus dibesarin. Sinyalnya ini yang tingkat keaktifannya harus diturunin dikit nih. Biar nggak dikit-dikit udah ngasih rasa sakit atau ngasih rasa tidak enak. Nah, itu tadi dua penyebab yang paling umum. So, solusinya bagaimana? Dari dua penyebab tadi yang paling umum, solusinya sebenarnya sama. Kita harus latih strength dari bagian sendi itu dan setiap otot yang menopangnya, yang numpang di sendi itu untuk bergerak, yang gerakin sendi itu, dan satu lagi kita harus latih keseimbangannya, kolerasi, koordinasi antar setiap otot ditambah dengan mobilitas yang baik pastinya pada bagian sendi itu. Kalau agak jelimet bahasaku, udah ikutin dulu nanti paham. Yang menopang geraknya kita punya ankle, antara lain pastinya ada otot betif, calf. Otot-otot yang utama pada calf itu ada gastrocnemius, gastrocnemius lateralis, gastrocnemius medialis. Kemudian ada soleus. Nah, otot-otot calf ini fungsinya untuk melakukan gerakan plantar flexion. Kalau ini kaki, plantar flexion itu yang ke bawah gini. Nah, terus untuk melakukan gerakan dorsiflexion, kebalikannya yang ke atas. Itu ada otot tibialis anterior, yang depannya tulang kering tuh. Sebenarnya ada beberapa lagi otot yang attach di kita punya ankle, tapi yang kalian perlu tahu ya itu dulu lah. Itu tadi bisa dibilang otot-otot utama, otot-otot dominan. Iya, dominan mungkin yang bahasa yang benar. Dalam tanda kutip dominan lah intinya, yang attach ke kita punya ankle, yang gerakin ankle kita, pergelangan kaki kita. Nah, so harus diperkuat nih otot-otot tadi. Kalau calf, anak-anak gym pasti udah tahu gerakan seperti calf raises, calf raises. Nah, untuk tibialis anterior itu bisa dilakuin di gym juga bisa pakai kabel. Kalian bisa search sendiri di Google, di YouTube, exercise-nya apa aja. Gerakan seperti body weight leg extension itu juga secara nggak langsung melatih kita punya tibialis anterior. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya variasi latihan yang bisa dilakuin. Kalian bisa search lah itu di Google, sekalian my bro my sis semua, belajar tuh. Bisa lihat-lihat tuh di Google, belajar banyak hal baru. Setelah itu aku juga programkan latihan untuk melatih keseimbangan, khususnya di bagian ankle tadi tuh. Sesimpel jinjit dengan satu kaki, sometimes juga dengan berjalan, obstacle berjalan, jumping di tempat, kalau udah bisa ya kanan kiri, depan belakang, ke arah sudut. Jinjit juga bisa sambil jalan di satu garis lurus, dan beberapa variasi latihan keseimbangan lainnya juga. Tapi step by step. Latihan strength-nya dan latihan keseimbangan itu step by step. Kalau latihan strength-nya otomatis beban dan variasinya juga yang mudah dulu, baru pelan-pelan bebannya ditambahin. Kalau strength-nya udah bagus, bisa cari variasi yang lebih susah, kemudian dimainin lagi bebannya. Sama untuk latihan keseimbangan dengan yang levelnya yang mudah-mudah dulu.
sesimpel berdiri dengan satu kaki tadi. Kalau udah bisa, sesimpel berdiri jinjit dengan satu kaki. Kalau udah bisa, buat lebih sulit lagi, challenging, bisa jalan pada satu garis lurus tadi. Kemudian juga kalau strength-nya udah bagus, bisa nih yang agak challenging, loncat sambil jinjit tadi. Kemudian juga bisa yang loncat maju mundur, depan belakang kanan kiri, sudut-sudut. Kemudian juga bisa diselang-seling, variasi dikit dengan kita jalan jinjit sambil obstacle. Nah, tapi juga nggak hanya latihan strength dan keseimbangan yang aku kombinasikan, aku plankan dalam program workoutnya, tapi aku juga selipin nih, aku kombinasikan juga dengan footwork yang biasanya our bro lakuin kalau lagi di boxing. Jadi kasarannya servis mobil kita udah improve, bukan servis, mungkin kita modif mobil, improve ini kita ubah, kita test drive. Jadi aku selipin, aku kombinasikan dengan latihan footwork boxingnya our bro itu untuk test drive-nya dan untuk pembiasaan. Jadi biar ankle-nya our bro ini terbiasa lagi untuk berkoordinasi dengan bagian tubuh lainnya untuk melakukan gerakan-gerakan yang our bro memang sering lakukan dalam aktivitas sehari-harinya. Bukan hanya itu, tapi satu part ankle-nya itu aja, sendi, ligamen, tendon, dan ototnya, semuanya itu juga bisa bekerja sama, terkoordinasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik untuk melakukan gerak yang our bro biasa lakukan dalam aktivitasnya. Jadi antara ankle dengan organ lain, juga ada koordinasi antara bagian-bagian ankle itu sendiri. Tapi tetap sambil kupantau perkembangannya, aku tetap waspada juga, takutnya juga bisa rawan cedera kan, namanya juga habis cedera, nggak menutup kemungkinan bisa rawan cedera juga. Jadi semuanya step by step, jadi dari level rendah, naik pelan-pelan bertahap, nggak ada yang agresif, nggak ada penambahan level tingkat kesulitan, beban yang agresif nggak ada, bertahap, step by step, dikit-dikit, sambil dipantau, biar gak cedera lagi. Kasian lah our bro, kalau mau tanding gimana? Aku yang digebukin pelatihnya. So, kita udah latihan bareng cukup lama. Nah, di bulan kedua, ketiga, masalah pada kakinya our bro, rasa nggak enak, nggak nyamannya itu pada bagian ankle-nya. Bersyukur Paul kalau udah sangat berkurang, nggak ada rasa yang mengganggu lagi. Ya tetap ada, tapi dia udah jarang-jarang Paul keluar, dan bahkan sekarang udah nggak tahu keluar lagi. Bener-bener kaki itu udah kembali normal kasarannya, ankle back to normal, nggak ada gangguan, nggak ada rasa gak nyaman, gak enak lagi. Kalau sekarang lihat dari perjalanannya bro, dari awal hingga sekarang, pastinya aku bersyukur Paul. Problem-problemnya our bro juga udah tersolve dengan baik satu persatu. Apalagi untuk bagian ankle tadi, bro udah bisa pakai ankle-nya dengan enak lagi. Kok nggak enak ya bahasanya, bisa pakai ankle-nya dengan enak lagi. Ya intinya ankle-nya udah enak dipakai beraktivitas, boxing udah enak, disiplin dan dedikasinya bro juga luar biasa. Keren dah bro. Buat teman-teman yang lain, buat my bro, my sis lainnya juga yang ngalamin hal yang sama, siapa tahu sharing ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa bantu kalian untuk solve problem yang sama itu, dan kalian bisa berolahraga, beraktivitas lebih enak lagi, lebih leluasa lagi. Mungkin itu dulu sharingku. Selalu aku berharap dari sharingku ada hal positif, ada sesuatu yang bisa bermanfaat buat my bro, my sis. Jangan lupa follow, like, share ke orang yang kalian sayangi. Kita ketemu lagi pada SPF minggu depan. Ciao!